Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to English Teacher Syllabus. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bersyukur sekali diberi kesehatan, bisa kembali belajar bersama-sama. Today is a very important class. We are going to study together about how to introduce ourselves in English. And maybe one of you think, well, this is easy. I just say, hi, I'm Rani and I am an English teacher. Atau hanya menyebutkan nama, menyebutkan usia, dan dari mana kita berasal. Sudah selesai. Namun, saya yakin masih ada beberapa di antara siswa-siswi kita yang belum pernah memperkenalkan diri mereka di depan umum atau dengan temannya menggunakan bahasa Inggris. So, let's explore together. Sebenarnya di video ini juga kita akan pelajari bersama bagaimana culture aspek saat memperkenalkan diri. Jika tertarik, yuk kita sama-sama belajar dan lanjutkan untuk terus menonton video ini sampai selesai. Nah, tak kenal maka tak sayang. We are Indonesian, aren't we? So, kita sudah sangat familiar dengan kata-kata yang tadi. That's 100%. Perkenalan adalah hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita baru pertama kalinya bertemu seseorang. Jadi memperkenalkan diri itu adalah suatu penyampaian tentang diri kita sendiri atau identitas diri kita. Well, kita semua pasti pernah berada di lingkungan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Contohnya, kita berada di sekolah baru, kelas baru, lingkungan kompleks atau tetangga yang baru, maupun lingkungan kerja yang baru. Nah, dalam situasi itu, tentunya kita harus bersosialisasi dengan orang lain yang berada di sekitar kita, yang mana belum kita kenal sebelumnya. Pasti dalam membuka sebuah relasi atau hubungan dengan orang lain yang belum pernah kita kenal, maka kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu agar proses komunikasi bisa terjalin satu sama lain, dan tentunya akan dapat mengenal orang-orang baru di sekitar kita. Apa yang biasanya kita lakukan jika menemui orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya? Well, at least there are 4 best way, ya, introduction that we would use to introduce ourselves. Yang pertama, at party. Maybe with native speaker, kali aja ya ada native speaker. Kemudian yang kedua, in a formal situations, for example at school, university, or at work. Yang ketiga, in a email message, misalnya mengumpulkan tugas bahasa Inggris atau mungkin lagi email ke seseorang, ya. Kemudian number 4, in a WhatsApp or Instagram direct message. Jadi di WhatsApp itu kan kadang-kadang guru memberi tugas lewat WhatsApp. Jadi kalian mengumpulkan tugasnya, apalagi kalau pelajaran bahasa Inggris, usahakan juga menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi bagaimana memperkenalkan diri di segala kondisi dalam bahasa Inggris? Yuk kita sama-sama mempelajarinya. Oke, apa yang harusnya kita ucapkan jika ingin berkenalan dengan orang-orang yang baru di lingkungan kita? By the way, ada rule the number one of all of introduction. Yang pertama itu adalah
be interesting. Kemudian yang kedua, keep it short. Ini nanti akan dibahas satu-satu ya. Yang ketiga, mention your ethnic background. Kemudian yang keempat, don't say too much. Yang kelima, build a relationship. Kemudian yang keenam, mind your body language ya. Ini nanti kita bahas satu-satu dengan contohnya supaya lebih jelas dan kita bisa lebih paham sama-sama. Okay, the rule the number one for all introductions, interesting. You have to be interesting. For example, kita lagi di pesta, semua orang bersenang-senang, suara musik dan lagu bervolume besar dan semua orang pada makan, semua orang menikmatilah pestanya. Ada yang berbincang-bincang dengan temannya sambil makan dan minum. And what we do? How to introduce ourselves? Haruskah kita tiba-tiba memperkenalkan diri langsung? Hi, my name is Rani and I am 40 years old. Tidak kan? Lama-lama akan ada seseorang yang menganggap kita aneh atau mungkin tidak dianggap aneh tapi sangat membosankan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan konteks dan situasi ya. Jadi jika di pesta, just say itu ketika bertemu atau tiba-tiba berkomunikasi dengan seseorang yang baru dikenal, upayakan lebih kalem but elegant. Just say, hey, my name is Rani and I am an English teacher and now I have a YouTube channel about English lesson for junior high school. That's it. That's it. Biarkan orang memberikan beberapa pertanyaan jika ia merasa tertarik untuk melanjutkan percakapan. Jadi secara garis besar untuk memperkenalkan diri di awal adalah awal dari sebuah percakapan. Jadi jangan sampai kita memulainya dengan sesuatu yang aneh atau membosankan. Well, next, keep it short or be short. Ketika kita akan melakukan surat menyurat or email seseorang atau mungkin ya yang sekarang lebih familiar yang sering kita gunakan WhatsApp, sebaiknya tidak menulis dengan memulai kata seperti ini. Hey, my name is Rani Usman. Karena nama di email kita sudah ada tertera di bagian atas, apalagi kalau sudah pernah bertukaran email. Jangan sampai kita melakukan introduction yang berulang-ulang atau reintroduction. Super bored ya. Akan tetapi better we say this is Rani from SMPN 13 Makassar or hey, this is Rani, we met at a party yesterday. Bagaimana contoh yang lain memperkenalkan diri dengan singkat? The first thing we can say hello, hey, or what's up. Jadi kondisikan saja situasinya. Apakah perlu menggunakan greeting formal or informal? Ini sudah pernah pelajaran greeting itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi biasanya hey, I am Rani sambil mencoba untuk berjabat tangan ya. Tapi sekarang karena COVID ada jabat tangan yang khusus ya. And then say, nice to meet you. Hey, I'm Rani. Berjabat tangan. Kemudian, nice to meet you. Oke, yang berikutnya, how introduce yourself on the phone. How to introduce yourself on the phone. Just say, hey, or hello. Hey, hello, this is Rani speaking from SMPN 13 Makassar. I would like to talk to Miss Amy from Health Department. Or we can say, hey, this is Rani from SMPN 13 Makassar. Can I talk to Miss Amy? Well, ethnic background. Ya, mention your ethnic.
I am originally Buginese, but I've been living in Makassar since 2010. Or I come from Wajo, Sengkang, or I was born and raised Wajo, Sengkang, but I moved to Makassar about 3 years ago. Or you can say I grew up in Makassar, Indonesia. Di negara barat itu menganggap usia dan agama dianggap kurang sopan untuk ditanyakan. Jadi kita tidak perlu menanyakan hal itu pada saat baru saja berkenalan dengan seseorang, kecuali misalnya memeriksakan diri di klinik kesehatan atau pemeriksaan kesehatan dengan dokter, atau untuk hal-hal yang mengharuskan informasi tentang pekerjaan, ya. Well, don't say too much. Jangan berbicara terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kita menemukan seseorang berbicara terlalu banyak dan bertele-tele dengan kita, atau ada beberapa teman berbicara kepada saya bahwa seseorang menulis pesan di Instagramnya dengan kata-kata yang terlalu banyak. For example, hey, my name is Lucy. I am from Manado. I have been studying social economy from University Samratulangi since 2014. Misalnya, now I'm teaching at one of junior high school in Manado, and ya bla bla bla, masih panjang lagi. Jadi kita kemudian berpikir, wow, apa yang diinginkan orang ini? Terlalu panjang introduction herself-nya. Jadi jangan pernah melakukan hal tersebut. Keep it short. Don't reintroduce yourself. Jika namamu sudah diketahui atau namamu di Instagram bukan pakai nama samaran, just say, hey, I've been following you for a couple of years. I want to ask question, bla bla. Kemudian sebutkanlah pertanyaannya dengan jelas dan singkat. Dan kalau di email address, hey, I am Rani from SMPN 13 Makassar. I was wondering if you do this assignment. Thank you. Ya, jadi that's really easy to read. And it's a really nice ways to introduce yourself through direct message. Build a relationship. Ya, jadi salah satu tujuan untuk memperkenalkan diri adalah membangun sebuah hubungan yang baik. Build a good relationship. Jadi kembali lagi, kita harus membuat perkenalan yang kita lakukan, membuat orang yang diajak berkenalan menjadi tertarik untuk berbincang-bincang dengan kita. Jadi kita bisa memulai membangun relationship dengan cara, what do you do? Example of follow-up questions. What do you do? What brought you to this event? Or why you want to be a YouTuber for English teacher? What brought you to Makassar? Jadi usahakan bertanyalah hal-hal ini untuk memulai pembicaraan. Body language is very important thing to remember. Keep calm namun tetap antusias. Ya, jadi di beberapa negara barat, seperti yang saya bilang tadi, mereka biasanya berjabatan tangan meskipun mereka bukan muhrim or mahramnya. Mind your body language. So kembali lagi, remember body language is very important thing to remember. Ya, body language itu sangat penting kalau kita ingin memulai perkenalan. Smile,
maintain your eye contact, shake hand. Jadi di beberapa negara barat mereka biasanya berjabatan tangan meskipun bukan muhrim or mahramnya. Tapi ya di Indonesia kita kadang-kadang kalau muslim laki-laki dan perempuan they don't do that. Jadi perhatikan situasinya. Give hugs ini khusus untuk informal situation. Jadi di negara barat, bule-bule di informal situation, mereka sudah berbincang-bincang dengan akrab, maka biasanya mereka akan berpelukan sebagai tanda bahwa mereka sudah akrab dan sudah dianggap bersahabat, ya. Itu menunjukkan keramah tamahan, ya. Jadi upayakan lagi-lagi melihat kondisinya. Kalau di Indonesia, jika sama perempuan it's okay, atau laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau laki-laki dan perempuan mereka hampir tidak pernah melakukannya. Kita tidak melakukan jika perkenalan dengan seseorang. Malah dianggap kurang sopan. Meskipun situasinya bukan yang formal, ya, informal situation, itu tetap dianggap kurang sopan. Don't ask about, ya. Not perlu dicatat di negara barat. Siapa tahu ada rezeki kita, kalian berkunjung ke sana, jalan-jalan atau liburan, atau dapat beasiswa, insya Allah bersekolah di sana. Jangan pernah menanyakan 4 hal ini. Yang pertama apa? Politics, religion, age, umur, usia, marital status, ya, status pernikahan. Tidak usah ditanyakan, ya, karena dianggap impolite, tidak sopan, dianggap kurang pantas, apalagi pada saat berkenalan dengan seseorang. Meskipun sudah akrab sebenarnya, biarkan mereka menceritakan sendiri tanpa harus kita tanyakan, kecuali hal-hal yang dianggap penting. Nah, sebenarnya di Indonesia juga sudah sedikit kurang sopan jika baru saja berkenalan dengan seseorang, kemudian menanyakan keempat hal tersebut. Akan tetapi, jika kita sudah akrab atau teman baik, ya kita boleh saja. Tapi ingat ya, tetap keep calm, namun tetap antusias. Oke? Oke, yang terakhir assignment. Ya, ini buat siswa saya ya. Please create your own introduction yourself. Ya, silahkan memperkenalkan dirinya sendiri menggunakan kata-kata yang mungkin sudah Mem kasih lihat contohnya. Dengan beberapa contoh yang sudah ada, semoga bisa kalian pergunakan. Boleh juga mencari referensi-referensi yang lain, ya. Jadi ini tujuannya agar someday kita bisa menggunakannya di kemudian hari. Oke ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah saya berhenti mengucapkan syukur jika video yang sudah saya buat ini selesai, ya, karena saya benar-benar menyadari bahwa kemampuan bahasa Inggris yang saya miliki itu masih kurang. Jadi kita harus terus belajar, saya harus terus belajar untuk menjadi guru yang memberi banyak manfaat, terutama untuk siswa-siswi saya di sekolah. That was from me, guys. Thank you very much for watching this video up to the end. Semoga bisa menambah ilmu kita sama-sama. And if you enjoy it, please like it, and we can learn by heart because it's gonna make our conversation skills a lot better, and it will help us next time. Jadi someday we meet a native speaker and we feel nervous and we be like, oh, I know this. I have learned about how to introducing oneself. Ya,
Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.